Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar utama didukung oleh Sarung Al-Samsi. Truk ekspedisi pengangkut puluhan unit sepeda motor terbakar. Warga panik karena api berkobar hebat. Di hari kedua di bulan Ramadan, umat Muslim terus berdatangan ke kota Madinah, Arab Saudi. Pemirsa, Menteri Pertanian Amran Sulaiman melakukan sidak ke Pasar Induk Cipinang, Jakarta untuk memastikan ketersediaan bahan pangan, kestabilan harga, serta tidak ada harga pangan yang dijual melebihi harga eceran tertinggi. Sementara Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya untuk memastikan ketersediaan bahan pokok selama bulan Ramadan. Presiden memerintahkan kementerian untuk mencegah adanya kenaikan dan spekulasi lonjakan harga bahan pokok. Informasi selengkapnya kami hadirkan di kabar utama bersama saya, Zinka Nila. Kita awali informasi pertama, pemirsa. Truk ekspedisi pengangkut puluhan unit sepeda motor terbakar. Kebakaran sempat membuat panik karena warga takut api yang berkobar hebat. Dalam video amatir, warga ini terlihat api berkobar hebat dari truk ekspedisi yang terbakar saat tengah mengangkut puluhan sepeda motor. Besarnya kobaran api membuat kepanikan warga sekitar. Pasalnya, truk yang terbakar persis berhenti di depan kantor Camat Torgamba dan rumah warga. Warga khawatir api menjalar ke kabel listrik dan rumah warga. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta kembali meluncurkan guguran lava dan kegempaan yang cukup tinggi. BPPTKG Yogyakarta mengamati 10 kali guguran lava dengan jarak luncur maksimum 1,7 km. Dari pengamatan pukul 12 malam hingga 12 siang waktu Indonesia Barat terjadi gempa guguran 49 kali. Gempa fase banyak hybrid 40 kali dan tektonik jauh 2 kali. Gunung Merapi juga meluncurkan 10 kali guguran lava ke arah barat daya atau Kali Kerasak, Bebeng, Sat, dan Putih dengan jarak luncur maksimum 1,7 km. Balai Penyelidikan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG Yogyakarta menghimbau warga agar menjauhi daerah bahaya yang sudah direkomendasikan. Hingga kini tingkat aktivitas Gunung Merapi masih ditetapkan pada level 3 atau siaga. Pemirsa, derasnya hujan yang melanda Kabupaten Bungo Jambi sejak Sabtu malam kemarin membuat anak Sungai Jujuhan meluap. Akibatnya jalan lintas Sumatera terputus total. Hujan deras yang mengguyur Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo Jambi, membuat anak Sungai Tukum Jujuhan meluap dan mengakibatkan banjir dan longsor yang memutus total akses jalan lintas Sumatera Jambi Padang. Akibatnya kemacetan kendaraan terjadi hingga 5 km dari kedua sisi, baik dari Jambi menuju Padang atau dari arah sebaliknya. Untuk mengatasi kemacetan yang semakin panjang, petugas kepolisian dari Satuan Lalu Lintas Polres Bungo menghimbau kepada pengendara kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk melintasi jalan alternatif yang telah disediakan. Saat ini pihak polisian masih terus melakukan pemantauan dan koordinasi dengan pihak pemerintah untuk segera mengatasi putusnya jalan nasional tersebut.
Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Hari kedua puasa, antusiasme masyarakat untuk membeli takjil sebagai menu berbuka puasa sangat tinggi. Antrean mengular sejak siang hari di sepanjang Jalan Ben Hill, Jakarta Pusat. Masyarakat mengantre paling banyak untuk membeli bubur kampiun. Antreannya bahkan sampai mengular. Setiap tahun di wilayah Ben Hill memang menjadi tempat berburu takjil bagi mereka yang berpuasa. Tidak hanya bubur kampiun atau minuman yang menyegarkan, variasi takjil yang beragam mulai dari olahan tahu, ayam taliwang, pecel, seafood bakar, berbagai es, tak lupa gorengan dan banyak lainnya tersedia di sepanjang Jalan Ben Hill. Di hari kedua bulan Ramadan 1446 Hijriah, umat muslim di seluruh dunia terus berdatangan ke Arab Saudi, terutama ke kota Mekah dan Madinah. Di kota Madinah, umat muslim dari seluruh penjuru dunia berbondong-bondong mendatangi dan memenuhi area Masjid Nabawi. Meski cuaca terik dengan panas menyengat, namun hawa dingin terasa di area masjid. Hingga pagi tadi, terpantau suhu di kota Madinah mencapai 14 derajat Celcius. Ramai umat muslim yang datang ke Masjid Nabawi untuk melaksanakan ibadah, mulai dari mengaji, mengerjakan sholat, hingga mengunjungi makam Nabi besar Muhammad SAW. Diketahui terdapat tempat mustajab untuk memanjatkan doa di Masjid Nabawi, yaitu di area Raudah. Suasana Ramadan yang penuh kehangatan dan kebersamaan begitu terasa di Masjid Indonesia di kota New York. Makanan khas tanah air untuk berbuka puasa Ramadan disediakan secara gratis tiap akhir pekan. Seperti Ramadan sebelumnya, Masjid Al-Hikmah milik komunitas Indonesia di kota New York menyediakan makanan berbuka puasa secara gratis. Takjil dan makanan utama ini adalah sumbangan dari komunitas muslim yang tinggal di kota New York dan sekitarnya, serta dari instansi perwakilan pemerintahan RI maupun perbankan yang berada di kota The Big Apple. Tiap akhir pekan, yaitu Sabtu dan Minggu, panitia masjid mengatur jadwal siapa saja yang akan memasak atau menyediakan menu berbuka puasa khas kampung halaman tersebut. Hal ini tentunya menjadi salah satu daya tarik bagi Muslim Indonesia maupun jamaah warga lokal yang berdomisili di sekitar masjid yang berada di Long Island City, Queens. Di hari pertama puasa Ramadan yang bertepatan dengan hari Sabtu misalnya, usai melaksanakan sholat maghrib berjamaah, jamaah menuju halaman parkir yang berada tepat di samping gedung masjid. Mereka dengan sabar mengantri mengambil menu berbuka gratis. Saya kayak di rumah ya, kebetulan ini kan Indonesia Muslim Community. Ternyata rasanya kayak di rumah banget sih, cuman dingin aja ya. Jadi super happy untuk bisa ngerasain buka puasa pertama di sini. Ya kita mesti bener-bener lihat kayak gitu kan, jam waktu imsak atau buka puasa kayak gitu. Tapi aku seneng banget bisa nyobain di sini di Al-Hikmah di Queens. Ini bener-bener ngingetin kita sama masjid yang ada di Indonesia sih, dari makanannya, orang-orangnya, ustadznya juga, bacaan sholatnya. Hidangan khas Indonesia yang menggugah selera disajikan untuk para jamaah. Menu berbuka kali ini adalah udang kentang balado, sayur kale, ayam goreng, sambal terasi, dan mie ayam goreng. Tentunya orang-orang Indonesia, keduanya yaitu orang-orang yang biasa berjamaah di sini, yaitu neighborhood kita atau tetangga-tetangga dari masjid ini. Di orang-orang Middle East, orang-orang Asia Tenggara, Asia Timur itu biasa datang ke kita. Jadi kalau harian itu kurang lebih antara 150-200 orang, tetapi kalau di weekend itu akan cukup besar antara 400-500 orang. Bagi diaspora Indonesia yang telah lama tinggal di Amerika, sajian ini jelas menjadi obat kangen kampung halaman. Dari New York, Amerika Serikat, Yandri Subekti, TV One mengabarkan.
Pemirsa, bagaimana suasana bulan suci Ramadan di Madinah, Arab Saudi? Sudah ada rekan kami, Bobi Kurniawan dari Madinah. Selamat malam waktu Jakarta, Bobi. Seperti apa suasana puasa hari pertama di sana? Selamat malam, Zinka, dan juga pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kedua puasa, alhamdulillah, cuaca di sini dingin, tapi ya ada panasnya. Dan alhamdulillah barusan tim Tifuan berkesempatan untuk masuk ke dalam Raudhah, tempat yang sangat-sangat dituju semua umat muslim di seluruh dunia untuk bermunajat dan berdoa agar karena tempat tersebut adalah ada hadis yang menyebutkan, Rasul menyebutkan tempat itu adalah Raudhah itu taman surga. Jadi itu tempat ya terbaik untuk bermunajat, kalau kata Rasul, ada hadisnya seperti itu. Alhamdulillah kami berhasil masuk ke dalam tadi dan punya kesempatan juga di dalam Raudhah tersebut kami sholat asar berjamaah di Masjid Nabawi, di dalam Raudhah, di dalam Taman Surga. Dan hampir ya semua umat muslim dari seluruh penjuru dunia di masa Ramadan ini pasti akan datang ke Raudhah, berharap untuk bisa masuk ke dalamnya dan diberi kesempatan masuk ke dalamnya. Dan ada pengalaman menarik sih yang saya rasakan ketika berada di dalam Raudhah tersebut. Di dalam Raudhah itu untuk pertama kalinya saya bisa melihat muazin ataupun iqamah dari Masjid Nabawi itu ada terlihat dari Raudhah tersebut gitu. Jadi sangat-sangat luar biasa apa yang saya rasakan, apa yang saya lihat, apa yang saya Baik, Bobi, dapatkan di Taman Surga tersebut. Zinka. Bobi, biasanya ada berapa lama waktu yang diberikan bagi pengunjung untuk berada di Raudhah? Normalnya sih sekitar 15 sampai 20 menitan. Tapi tadi alhamdulillahnya kami itu masukkan sebelum asar. Jadi kami bisa sholat asar dulu berjamaah. Jadi alhamdulillah lebih dari setengah jam kami berada di dalam Raudhah tadi, Zinka. Baik, bagaimana dengan waktu puasa di Arab sana? Apakah lebih panjang atau sama dengan di Indonesia? Kalau durasi waktu puasa sih nggak terlalu jauh berbeda ya. Hanya saja mungkin karena Indonesia durasinya sih hampir-hampir sama. Di sini imsak itu jam 5.20-an atau 5.15. Berbukanya di 6:30. Mungkin ya beda-beda 1 jam, mungkin agak panjang waktu Indonesia ya untuk durasi puasa mungkin ya. Baik, terima kasih Bobi Kurniawan mengabarkan langsung dari Madinah, Arab Saudi. Selamat kembali beribadah, selamat malam waktu Jakarta. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai malam ini Masjid Istiqlal menggelar sholat tarawih berjamaah yang diikuti puluhan ribu umat muslim dari Jakarta dan sekitarnya. Sesaat lagi tetaplah di Kabar Utama. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kabar Utama. Masjid Gede Kauman di Yogyakarta menjadi salah satu masjid yang setiap Ramadan selalu ramai oleh umat muslim yang melaksanakan rangkaian ibadah. Malam ini menjelang hari ketiga Ramadan, ratusan warga muslim kota Jogja mengikuti ibadah sholat tarawih. Antusiasme warga muslim di Masjid Kauman sudah tampak sejak sore hari ketika warga mulai berdatangan untuk menyambut saat berbuka. Selain berasal dari wilayah sekitar masjid, jemaah juga berasal dari daerah lain di Yogyakarta yang sengaja melangsungkan sholat tarawih di Masjid Peninggalan Keraton Kesultanan Yogyakarta ini. Selain menggelar sholat tarawih selepas Isya, Masjid Gede Kauman juga menggelar sholat tarawih pada pukul 3 pagi.
Malam ini Masjid Istiqlal menggelar sholat tarawih berjamaah yang diikuti ribuan umat muslim dari wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sejak sore hari, umat muslim sudah mulai datang untuk mengikuti rangkaian ibadah Ramadan di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Sebelum tarawih, jemaah mengikuti berbagai kegiatan ibadah, diantaranya tausiah, muhasabah, serta lantunan ayat suci Al-Quran. Malam ini ibadah sholat tarawih dilangsungkan dengan dipimpin oleh Imam Hasanuddin Sinaga dan Imam Ahmad Muzakir. Untuk mendukung ibadah, Masjid Istiqlal beroperasi mulai pukul 3 pagi hingga 10 malam pada 20 hari pertama Ramadan, kemudian buka selama 24 jam pada 10 hari terakhir. Dan pemirsa, bagaimana berlangsungnya ibadah tarawih di Masjid Istiqlal serta Masjid Gede Kauman Jogja? Kita simak laporan langsung Yulinda Tridewi di Jakarta dan Arga Dumadi di kota Jogja. Nanti juga kita akan bergabung dengan rekan Yandri Subekti dari New York, Amerika Serikat untuk pantauan suasana Ramadan di New York. Kita ke Yulinda terlebih dahulu. Yulinda, bagaimana jalannya ibadah malam ini di Masjid Istiqlal? Ya, selamat malam Zinka Neila dan juga pemirsa TV One. Memang ini seperti yang bisa dilihat di layar kaca pemirsa sudah baru saja berlangsung, sudah selesai begitu sholat berjamaah, sholat tarawih berjamaah di Masjid Istiqlal di Jakarta. Memang pada hari ini sholat berjamaah ini tadi dipimpin oleh Imam Hasanuddin Sinaga dan Imam Ahmad Muzakir. Di mana tadi sholat tarawih ini memang berlangsung 23 rakaat pasca sholat isya berjamaah tadi menuju ke sholat tarawih ini ini sudah melangsungkan beberapa kegiatan, diantaranya ada melantunkan ayat suci Al-Quran, tausiah, begitu juga dengan muhasabah. Tadi memang setelah sholat isya berjamaah langsung dilanjutkan oleh sholat tarawih, ini sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, dan memang ini sholat tarawih saat ini sudah selesai. Begitu nampak para jamaah pun menuju untuk pulang, begitu karena memang mengingat ini besok hari juga sudah harus sahur lagi begitu ya Zinka ya. Dan juga khusus di bulan Ramadan ini memang Masjid Istiqlal ini beroperasi di tanggal 1 hingga 20 Ramadan ini beroperasi di pukul 3 pagi hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, 10 malam waktu Indonesia Barat. Kemudian di 10 hari terakhir ini akan ada itikaf di mana Masjid Istiqlal ini beroperasi sekitar 24 jam begitu untuk mendukung kegiatan-kegiatan di bulan suci Ramadan. Kemudian juga tidak hanya sholat tarawih berjamaah, maghrib berjamaah maupun isya berjamaah, ini tadi juga dari Masjid Istiqlal sendiri ini mengadakan buka puasa bersama gratis bersama ribuan jamaah yang hadir untuk melaksanakan kegiatan berjamaah ataupun kegiatan beribadah di Masjid Istiqlal ini sendiri. Sementara untuk masyarakat yang memang ingin datang tidak perlu khawatir karena memang Masjid Istiqlal ini juga menyediakan sekitar 1.000 kantong parkir di basement di Masjid Istiqlal untuk mendukung kegiatan daripada beribadahnya para jamaah. Kemudian juga bagi jamaah yang hendak gitu masuk ke area Masjid Istiqlal ini terbagi ke dalam 3 gerbang yang bisa pemirsa pilih begitu. Untuk jamaah yang membawa kendaraan ini akan masuk ke gerbang 3 Al-Aziz, kemudian gerbang As-Salam ini untuk masyarakat yang menggunakan transportasi umum yang akan menjalankan ibadah di Masjid Istiqlal. Sementara Zinka kembali ke Anda. Baik, dari Yulinda kita beralih ke Arga Dumadi di kota Yogyakarta yang akan mengabarkan langsung dari Masjid Gede Kauman. Arga, bagaimana suasana ibadah di sana saat ini? Ya, Inka dan pemirsa, kami kabarkan kepada Anda untuk di Yogyakarta, khususnya di Masjid Gede Kauman sendiri, ini ibadah sholat tarawih memang sudah berakhir sekitar pukul 8.30 malam waktu Indonesia Barat tadi. Namun kami masih melihat adanya orang-orang yang berada di dalam masjid, ini tampaknya sedang tadarusan atau membaca Al-Quran. Dan kemudian juga di selasar masjid ini, di teras masjid, masih cukup ramai begitu, karena memang ada anak-anak yang masih bermain dan juga masih ada juga pemuda-pemuda yang duduk-duduk ngobrol begitu di kawasan ini. Dan memang yang menarik dari Masjid Gede Kauman Yogyakarta ini merupakan salah satu masjid tertua di Yogyakarta dan juga merupakan peninggalan dari Keraton Kasultanan Yogyakarta karena memang didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1 pada tahun 1773. Dan ini menjadi daya tarik wisata sekaligus juga memang orang-orang memiliki ketertarikan juga untuk melakukan ibadah lokasi yang
sejarah ini. Terlebih juga untuk Masjid Gede Kauman Yogyakarta ini juga menyelenggarakan sholat tarawih pada pukul 3 pagi. Yang mana ini diperuntukkan bagi mereka yang sekiranya tidak dapat melangsungkan sholat tarawih selepas Isya gitu. Dan di Masjid Gede Kauman Yogyakarta ini juga biasanya menjelang berbuka puasa ini sudah mulai ramai didatangi oleh para jamaah karena memang setiap harinya ada lebih dari 1.000 takjil yang dibagikan kepada para jamaah. Yang istimewa lagi di sini juga ada hari-hari tertentu di mana surat yang dibacakan ini merupakan 1 juz. Tepatnya adalah pada hari Sabtu malam dan juga pada hari Kamis malam. Ini maka akan dibacakan 1 juz surat ketika sholat berjamaah tarawih. Begitu. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Baik, dari Yogyakarta pemirsa, kami ajak Anda untuk ke mancanegara. Dari New York sudah ada rekan kami Yandri Subekti. Yandri, bagaimana suasana puasa hari kedua di Amerika saat ini? Ya, Sinka, saat ini hampir pukul 10, puasa baru sekitar 5 jam. Saat ini bertepatan atau di akhir musim dingin, sehingga lama puasa mungkin tidak berbeda jauh dengan di Indonesia. Tadi pukul hari kedua ini, imsak sekitar pukul 5:12, dan nanti azan maghrib saat berbuka puasa pukul 5:48. Dan setiap hari, subuh akan mundur sekitar 2 jam, dan juga maghrib akan mundur sekitar 1 atau 2 jam. Sehingga setiap hari rata-rata akan bertambah sekitar 3 sampai 4 menit, dan nanti pada saat akhir Ramadan akan lebih panjang sekitar 1 hingga 2 jam karena memasuki musim semi. Dan Sinka, Muslim di Amerika Serikat maupun di tempat lokasi mengabarkan saat ini di kota New York adalah salah satu agama yang minoritas, sehingga suasana ibadah sholat Ramadan memang di sudut-sudut kota tidak terlihat atau berbeda jauh dengan hari-hari biasa bagi umat Muslim yang menjalankan ibadah puasa. Di tengah seperti hari-hari biasa, mereka melihat bagaimana masyarakat makan, minum maupun berpakaian seperti hari-hari biasa. Ini adalah merupakan tantangan tersendiri bagi umat Muslim yang menjalankan ibadah puasa Ramadan di Amerika Serikat. Namun di komunitas Muslim ataupun masjid-masjid biasanya mereka terkonsentrasi di suatu lokasi, seperti ada di Brooklyn ada beberapa lokasi, di Queens juga ada beberapa lokasi, termasuk Masjid Indonesia di Long Island City. Memang suasananya terlihat sedikit berbeda dengan hari-hari biasa, terutama pada saat sore atau malam menjelang buka bersama, menjelang buka puasa saat maghrib atau sampai pelaksanaan sholat isya. Memang terlihat berbeda sekali dengan hari-hari biasa, di mana masih terlihat lebih ramai, dan juga kawasan dengan komunitas Muslim banyak ini terlihat lebih aktivitas warganya terlihat berbeda dan terlihat lebih ramai, lebih semarak dibanding dengan hari-hari biasa. Dan ini akan berlangsung hingga nanti akhir Ramadan atau saat Idul Fitri, di mana hari-hari terakhir ini biasanya juga masjid akan terlihat lebih ramai, terutama pada 10 hari terakhir. Biasanya masjid-masjid di kota New York, terutama yang sekitar jumlahnya 300 masjid tersebar di berbagai pelosok kota New York ini akan terlihat akan buka selama 24 jam. Dan juga nanti informasinya hari Minggu nanti komunitas Muslim di kota ini akan menggelar ibadah sholat tarawih di Times Square. Seperti yang Zinka dan teman-teman ketahui, Times Square adalah merupakan lokasi wisata yang sangat dikenal di kota New York, bahkan di Amerika Serikat. Bahkan ada yang bilang apabila tidak ke Times Square belum seperti ke Amerika. Nanti malam akan digelar ibadah sholat tarawih tepat di tengah-tengah kota, di tengah hiruk pikuk di sekeliling tempat-tempat hiburan, dan ini akan merupakan tradisi yang sudah berlangsung sejak beberapa tahun yang lalu, di mana dalam satu bulan Ramadan mereka menggelar satu malam melaksanakan ibadah tarawih di Times Square, merupakan pusat tujuan destinasi wisata masyarakat warga dunia apabila berkunjung ke kota New York. Dan ini diharapkan dengan tradisi ibadah tarawih di Times Square dan juga buka bersama
nanti akan merupakan salah satu sarana dakwah yang menurut penyelenggara ini adalah merupakan salah satu sarana efektif untuk memperkenalkan bahwa Muslim saat ini melaksanakan ibadah sholat tarawih, sedang melakukan ibadah puasa Ramadan, dan mereka menggelar dengan tertib. Islam merupakan agama yang membawa perdamaian, dan memang ini sepertinya membawa hasil karena setiap tahun, setiap Ramadan mereka satu malam menggelar ibadah sholat tarawih. Dan mungkin juga rekan-rekan atau pemirsa ketahui bahwa menggelar acara di tengah keramaian, di tengah pusat hiburan kota, apalagi seperti Times Square, ini tentu membutuhkan perizinan yang sangat ketat. Namun pemerintah kota tetap memberikan izin untuk kesekian kali menggelar ibadah tarawih di Times Square. Ini menunjukkan bahwa komunitas Muslim yang melaksanakan kegiatan di Times Square ini memenuhi aturan tertib dan tidak menimbulkan kekacauan. Sinka. Terima kasih Andri Subakti mengabarkan langsung dari New York, Amerika Serikat. Dan sebelumnya juga ada rekan Arga Dumadi dan Yulinda Tridewi. Terima kasih rekan-rekan, selamat kembali bertugas. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi misteri kematian ayah dan anak dalam waktu bersamaan di Blora, Jawa Tengah terungkap. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali di kabar utama. Misteri kematian ayah dan anak dalam waktu bersamaan di Blora, Jawa Tengah terungkap. Polisi berhasil membekuk tersangka yang dilatar belakangi sakit hati dengan korban hingga sempat kabur ke Samarinda. Kasus kematian tragis yang menimpa Muslikin dan anaknya SKP 9 tahun warga Dusun Wangkal, Desa Sambung Anyar, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, pada Jumat malam mulai temukan titik terang. Pihak kepolisian berhasil menangkap tersangka yang tega meracuni bapak dan anak sekaligus itu. Polres Blora menyebut tersangka diringkus di Bandara Kota Samarinda setelah 4 hari dinyatakan hilang dari tempat kejadian perkara. Dari hasil pendalaman polisi, aksi keji tersangka karena sakit hati dengan ucapan korban. Tersangka dianggap tidak punya apa-apa, menikahi adik dari istrinya korban. Juga pernah akan membeli pohon jati milik mertua yang rencananya akan untuk buat rumah, tapi oleh korban ditebang semua dan disumbangkan ke musola. Dan juga ada niat dari pihak tersangka akan membeli sebagian dari sawah milik mertua, rencananya di sebelah utara, tapi sudah mendatangkan perangkat desa sana untuk melakukan pengukuran, tetapi oleh mertuanya maupun si korban ini tidak jadi yang sebelah utara tapi di sebelah selatan. Jadi atas akumulasi kejadian itu si tersangka merasa sakit hati, akhirnya punya niat untuk merencanakan melakukan membunuh korban dan keluarganya. Sebelumnya, ayah dan anak tewas karena diduga keracunan air minum bercampur obat gulma. Untuk memastikan penyebab kematian, polisi membongkar kedua makam korban untuk otopsi. Pembongkaran untuk mengetahui apakah dalam tubuh korban mengandung zat-zat berbahaya yang menyebabkan kematian. Dari Blora, Jawa Tengah, Agung Wibowo, TV One mengabarkan. Pemirsa, suasana Ramadan di Bantul, Yogyakarta diwarnai aksi tawuran antar kelompok anak muda. Aksi terjadi di 2 tempat, yakni di Jalan Samas, Sidomulyo, dan Jalan Parang, Tritis Kretek. Polisi sempat mengeluarkan tembakan peringatan untuk membubarkan massa. Inilah video amatir saat tawuran antar kelompok anak muda di Jalan Samas, Panggang, Sidomulyo, Bambang Lipuro, Bantul, Yogyakarta pada Minggu pagi. Tawuran yang terjadi sempat menutup Jalan Samas hingga polisi dari Polres Bantul yang sedang berpatroli mengeluarkan tembakan peringatan untuk membubarkan warga.
Kejadian berawal ketika sekelompok anak muda bersepeda motor dari arah jalan jalur lintas selatan melintas di persimpangan Panggang Sidomulyo, Bambang Lipuro, Bantul, yang bertemu dengan sekelompok anak muda yang berada di lokasi yang sama. Belum diketahui siapa yang memulai, tiba-tiba terjadi saling lempar batu dari kelompok pengendara motor dan kelompok yang nongkrong, sehingga terjadi keributan. Tawuran antar kelompok anak muda ini mengakibatkan jalan Samas macet dan warga takut melintas di jalan tersebut. Polisi juga mengamankan satu orang pelaku yang tertangkap tangan sedang melempari batu ke arah kelompok lain. Ini Mas, berawal dari depan Salon Cherry menuju 4 Simpang Panggang, ini jalan Samas. Dari kejadian tersebut, kami berhasil mengamankan satu anak yang berinisial SAR, 16 tahun, pelajar, asal atau alamatnya Jetis, Bantul. Memang berdasarkan pengakuan yang bersangkutan bersama teman-temannya kurang lebih ada 50 motor menyerang salah satu rumah. Di sini kami masih mempelajari, kami masih mendalami apakah ada permasalahan atau ada geng di dalam kelompok tersebut. Orangnya saling melempar gitu. Terus jadi tawuran itu ya? Ya, jadi tawuran itu. Terus dibubari sama propos-propos polisi dari pantai tadi. Sempat terjadi tembakan peringatan ya? Sekali itu, sekali ya di sini tadi. Dalam waktu yang hampir bersamaan, terjadi juga tawuran antar kelompok anak muda di Jalan Parang Tritis, Kretek, Bantul, Yogyakarta. Tawuran ini sempat direkam oleh warga yang berada di lokasi. Diduga tawuran di Jalan Parang Tritis ini terjadi akibat kesalahpahaman antar warga dan kelompok pengendara sepeda motor. Dari Bantul, Yogyakarta, Santosa Suparman, TV One mengabarkan. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Menteri Pertanian Amran Sulaiman hari ini melakukan sidak ke Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur. Mentan melakukan sidak bertujuan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan, harga stabil, dan tidak ada harga pangan yang dijual melebihi harga eceran tertinggi atau HET. Saat sidak, Mentan meninjau pasokan dan harga beras. Mentan menyebut bahwa harga di Pasar Induk Cipinang relatif stabil dan ditemukan kenaikan harga beras sebesar 2 hingga 4%. Mentan juga mengimbau kepada para pengusaha pangan untuk tidak menjual bahan pangan di atas harga eceran tertinggi. Yang punya kami mengecek harga di pasar relatif stabil. Memang kami melihat beras ada kenaikan 2% sampai 4%. Itu ada kenaikan. Nah, kami mohon sekali lagi kepada seluruh saudaraku, sahabatku, pengusaha beras, pengusaha minyak, seluruh Indonesia pengusaha pangan, jangan menjual harga pangan di atas harga eceran tertinggi, HET. Dan ini adalah kesepakatan kita, ini adalah perintah Bapak Presiden Republik Indonesia. Pemirsa, awal bulan Ramadan sejumlah bahan pangan mengalami kenaikan harga di sejumlah pasar tradisional. Kenaikan harga terpantau terjadi pada sejumlah komoditas antara lain cabai, telur hingga daging sapi. Di Pasar Klender, Jakarta Timur, kenaikan harga terlihat pada berbagai jenis cabai, bawang merah, dan bawang putih yang rata-rata naik Rp10.000 per kilogram. Beras medium dan premium juga naik harga di kisaran Rp20.000 hingga Rp25.000 per karung. Sedangkan harga telur naik dari Rp28.000 per kilogram menjadi Rp31.000 per kilogram. Pedagang maupun pembeli juga mengeluhkan kenaikan harga daging sapi yang awalnya Rp120.000 menjadi Rp140.000 per kilogram.
Hari kedua puasa, kenaikan harga dialami hampir semua komoditas sembako di Pasar Atas, Kota Cimahi, Jawa Barat. Kenaikan menyolok terjadi pada harga cabai rawit dari Rp100.000 menjadi Rp130.000 per kilogram. Harga sayur mayur juga mulai terpantau naik. Para pedagang menduga selain karena meningkatnya permintaan konsumen, cuaca hujan juga mendorong kenaikan harga cabai dan sayur mayur. Warga Cimahi pun merespons kenaikan harga cabai dengan mengurangi memasak pedas. Kenaikan harga juga terjadi di pasar tradisional Ciledug, Cirebon. Hanya dalam sepekan, harga cabai rawit merah naik 2 kali lipat dari Rp50.000 menjadi Rp100.000 per kilogram. Harga cabai keriting yang semula Rp40.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada bawang merah, bawang putih, tomat, dan juga wortel. Pembeli tidak bisa berbuat banyak selain mengurangi jumlah belanjaan mereka. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, pemerintah menurunkan harga tiket pesawat ekonomi domestik sebesar 13–14% dalam menyambut Lebaran 2025. Informasi selengkapnya selesai jeda, tetaplah di Kabar Utama. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Utama. Presiden Prabowo Subianto memastikan ketersediaan bahan pokok selama bulan Ramadan. Presiden Prabowo pun memerintahkan kementerian untuk mencegah adanya kenaikan dan spekulasi lonjakan harga bahan pokok. Kenaikan harga pangan terjadi di sejumlah daerah menjelang bulan Ramadan 2025. Kondisi ini menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan para menteri di Kabinet Merah Putih untuk memastikan ketersediaan bahan pokok. Presiden juga memerintahkan agar tak terjadi spekulasi dan lonjakan harga pangan pada bulan Ramadan. Menteri terkait untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan mencegah adanya kenaikan dan lonjakan harga yang spekulatif. Ini kita harus bekerja keras supaya seluruh rakyat, terutama rakyat paling memerlukan, harus dapat menjangkau harga bahan-bahan tersebut. Dan saya yakin dan percaya kita akan lakukan itu, dan sudah kita lakukan itu. Tidak hanya pemantauan, tapi mengambil langkah-langkah eksekutif, langkah-langkah efektif untuk menjamin tidak ada spekulan-spekulan yang memanfaatkan kesempatan Ramadan ini untuk menaikkan harga yang tidak masuk akal. Selesai. Presiden juga memerintahkan kementerian terkait untuk memantau fasilitas transportasi dan pelayanan publik saat arus mudik Lebaran. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi penting dan menarik lainnya akan kami hadirkan selesai jeda. Tetaplah di Kabar Utama. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Utama. Kabar penting dan menarik sepanjang hari ini kami rangkum selengkapnya dalam News Flash berikut ini. Menteri Pertanian Amran Sulaiman hari ini melakukan sidak ke Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur. Mentan melakukan sidak bertujuan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan, harga stabil, dan tidak ada harga pangan yang dijual melebihi harga eceran tertinggi HET. Saat sidak, Mentan meninjau pasokan dan harga beras. Mentan menyebut bahwa harga di Pasar Induk Cipinang relatif stabil. Misteri kematian ayah dan anak dalam waktu bersamaan di Blora, Jawa Tengah akhirnya terungkap. Polisi berhasil membekuk tersangka yang dilatar belakangi sakit hati dengan korban hingga sempat kabur ke Samarinda. Sebelumnya ayah dan anak tewas karena diduga keracunan air minum bercampur obat gulma.
Untuk memastikan penyebab kematian, polisi sempat membongkar kedua makam korban untuk melakukan otopsi. Pembongkaran untuk mengetahui apakah dalam tubuh korban mengandung zat-zat berbahaya yang menyebabkan kematian. Memasuki Ramadan tahun ini, pemerintah memberikan potongan harga tiket pesawat ekonomi domestik hingga 14%. Potongan harga tiket ini mulai berlaku pada 1 Maret hingga 7 April 2025. Penurunan harga tiket ini disambut baik para penumpang rute penerbangan domestik, khususnya pengguna kelas ekonomi. Selain harga tiket pesawat domestik, pemerintah juga memberikan penurunan tarif perjalanan tol sebesar 20% selama periode mudik Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, demikianlah kabar utama malam ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program kabar hari ini bersama Felicia Melinda. Saya Zinkanila mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Baru saja menyaksikan kabar utama didukung oleh Sarung Al-Samsi,